mengatakan bahwa ilmu itu musalsal. Imam Rafi'i ini mengutip hampir semua itu dari kitab Al-Wasit Al-Basit karangan Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali itu sebetulnya hanya ulama, bukan ulama tasawuf, hanya ulama. Karena beliau itu besar itu karena fikih. Ini ngarang kitab Al-Wasit Al-Basit. Yang besar namanya Al-Basit karena saking besarnya puluhan jilid terus jadi wasit. Nah wasit ini kemudian disortir lagi oleh Imam Rafi'i jadi Al-Muhammad. Terus sebelum Imam Ghazali itu ada kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu karangan Imam Harman, dulu Imam Ghazali. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab niku pun analisis. Jadi maknanya Nihayatul Matlab puncake golek ilmu fi Dirayatil Madhab dalam mengkaji madhab. Sekitar 8 jilid. Kita pulau 8 jilid, ada yang 10 jilid. Oke. Nah ini sudah dekat Imam Haruman itu semuanya ngambil dari kitab Mukhtasarul Muzani. Mukhtasarul Muzani mendet saking langsung Imam Syafi'i niku nganalisis kitab Al-Um niku kitab ingkang diemplakaken Imam Syafi'i. Makanya dulu di semua riwayat itu yang masyhur itu ada 3. Ada riwayatul Muzani, riwayatul Buaiti, riwayatul Rabi. Tapi si mudawwan riwayatul apa? Muzani. Ini status kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Imam Muzani ngaji langsung ke Imam Syafi'i. Dan sampai ngerti. Terus Imam Syafi'i masyhur ngaos kalian Imam Malik ngaos kalian Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Awaluman katabal hadis wa jamal hadis. Imam Zuhri ngaji kalian Imam Nafi'. Nah Imam Nafi' niki sing menangi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ngaos abai piyambak Sidina Umar. Juga beberapa kali kesempatan ngaos langsung kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun itu yang namanya fikih itu satu ilmu sing al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi adillatul fikih itu muktasabatun. Jadi dalil-dalil fikih itu masih dicari-cari. Sehingga potensi khilafnya itu tinggi sekali. Bukan sekedar mungkin tapi tinggi sekali. Karena dalilnya masih dicari-cari. Dan semua mustadil, semua mustahid itu akan beda-beda cara pandang. Jadi kayak wajibnya sholat, wajibnya puasa itu namanya tidak fikih. Karena dalilnya sudah tidak muktasabah. Makanya namanya nas. Tapi orang salah kaprah kadang wujubus sholat, wujubus shaumi dianggap fikih itu salah, itu tidak fikih apa? Nas. Karena sudah ada dicari-cari apa? Dalilnya. Yang fikih itu al-muktasabati min adillati at-tafsiliyah. Sehingga setiap guru murid guru itu tetap ada dengan tanda kutip ada kreasi madhab, ada istiqlal bil madhab, istiqlal bil ra'i. Sehingga era mungkin paling modern, Fathul Mu'in kitab baru kemarin. Ba'dal alfi periode setelah 1000 tahun. Itu ya biasa ngendikan misalnya beliau menceritakan dari ulama. Andai kan Imam Syafi'i masih hidup lakolagi, pasti pendapatnya kayak saya. Atau kadang-kadang larojaan pasti mencabut pendapatnya. Karena ada hal-hal tatbiki itu aplikasi hukum yang nggak mungkin. Misalnya memberikan zakat pada kelompok 8. Misalnya zakatnya wong parti itu mau 1 juta, jika ada kelompok 8 per kelompok itu telu. Jadi nak kira-kira misalnya beras zakat malam 10 kilo per kelompok dikai minimal ini telu pengwolu gitu. Sekawan likur, ora kayak makani manuk. Mergo wajib taswiyah bena sinfi lan wajib aqallu sinfi 3. Ini bisa bayangno misalnya zakatnya 20 kilo ora kayak makani manuk doro. Hanya karena memaksakan semua dapat dan minimal per kelompok. Sehingga fatwa Imam Syafi'i dalam bab itu kata beliau, andaikan Imam Syafi'i mengetahui ini maka akan mencabut pendapat karena tidak mungkin itu diaplikasikan.
Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Beliau asal usulnya Imam Syafi'i itu hidup di satu era di mana dekat sekali dengan Rasulullah karena beliau itu lahir tahun 150 wafat 204. Era itu tentu karena dekatnya min zamani Rasulullah itu semuanya niru Nabi, yaitu nggak ada zakat mal yang dibagi langsung oleh sohibul mal dikembalikan ke negara karena Nabi dulu punya suatu zakat, punya orang-orang yang ditugaskan ngambil apa? Sehingga apapun sedikitnya zakat mal itu terakumulasi. Mungkin zakatnya wong pakai 1 juta, wong naruhan 1 juta, wong gitu. Tapi akumulasinya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau akumulasinya besar kan taswiyahnya juga gampang. Posisi mustahik menerima juga pantas, apa? Karena bentuknya ada apa? Sedikit. Nah, tapi nak zakatam 1 juta dibagi wong 8, dibaginya per kelompok 3. Kira-kira wong tok untuk 20.000, 10.000 lainnya imam masjid pakai zakat sama tersinggung. Orang malah seneng malah apa? Tersinggung. Ini kena gitu cilok. Ini penting saya utarakan. Makanya terus disebut fi dirayatil madhhab. Ini ruang tenang. Karena ini nanti menjadi asal usul kenapa semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Dan itu selalu disahkan oleh guru-gurunya saat ijtihad itu. 1, orangnya kapabel memang punya level seperti itu. 2, enggak menuruti nafsu. 3, tidak ijabi biliwiroyin biroyin. Orang sok benar sendiri, sok pintar sendiri. Sebab itu karena tradisi al-muqtasabi min adillati ya'tafsir itu minhajut talibin. Ini kembali ke itu sering kritik kitab Muharrar. Jadi beliau menghentikan bahwa kitab ini sadur dari Muharrar. Kitab ini yutamimu mufadahu wa yukamilu muradahu. Beliau muji-muji Muharrar sebelahnya, tapi prakteknya enggak. Setiap kali fatwanya Muharrar sama beliau sering dengan tanda kutip direvisi. Qultu al-asoba kan, qultu al-azhar kan. Jadi sering kena semprit, fatwanya Imam Rafi'i itu kena semprit. Ya karena tadi selalu ada masalah ijtihad. Misalnya yang paling masyhur masalah sujud. Nah sama paham berarti bodoh nih kulo, berarti gak ngaji minhaj talib. Kulo nih ora di setengah apa, kulo nganti saat ini kulo nih saya sorokan minhaj talib. Anak-anak sarang itu banyak sorokan minhaj talib itu. Jadi mulai kulo boyong ngantosan. Bahkan ketika saya di Jogja, sampai saya lupa berapa kali saya ngaji minhaj talib. Sampai uangnya gonta-ganti, misalnya angkatan ini sudah ke Mesir, ganti angkatan ada yang nyanyi ganti angkatan. Malah nasi mati pak. Contoh gampang misalnya begini, kata Imam Rafi'i yang namanya sujud itu ya watul jabah alal ardi. Sehingga karena ciri khas sujud watul jabah alal ardi, ya sudah sujud itu pokoknya watul jabah alal ardi. Dan itu cukup untuk menjadi syarat sahnya sujud. Dikritik sama Imam Nawawi. Wal asoh kultu kata beliau al asoh itu sujud itu ala sapati azumin, harus melibatkan 7 anggota. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur itu anak juga ala sabati azumin itu al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Nama al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Berarti kan 7, jabah 1, yaden 2, rubatan 2, qadam 2. Kata beliau masih ngendikan ma'atahmulin yasir, sedikit ditekan. Ya sudah, akhirnya orang pemerintah daerah-daerah yang khusyuk-khusyuk nak ngelatih cah sholat orang ngono, misalnya sikile rontok ngerongkong atau dengkule rontok ngerongkong dipetel-petel lah. Acara zaman Imam Rafi'i ya orang sujud gloyor mau istirahat wis. Ya bapak ya. Ini namanya al-muqtasabi min adillatiyah. Kenapa dicari-cari? Karena Imam Rafi'i menurut saya juga gak salah. Apa yang menjamin kalau Nabi ngendikan itu maknanya wajib? Fal amru yang namanya amar itu yahtamilu lil wujub aw lin nabi. Soalnya Nabi ngendikan umur itu anak juta ala nabi ora alal wujub. Sehingga hamalar Rafi'i hadal hadis ala nabi wa hamalar Nawawi alal wujub. Paham ya? Nah, ini jenenge dicari-cari. Tapi secara disiplin ilmu usul fikih menang Imam Nawawi karena mahmalul amri. Artinya pertama kali amr ini kita kemanakan, tahmilan pertama ke wujud. Itu teori, ini kan disiplin.
Tapi Imam Rafi'i juga gak salah. Saya cek di kitab Qom, ini cerita kitab Qom yang asli di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika yang ngeper. Ngeper itu bawaannya orang alim. Jadi ngeper itu ada dua. Ngeper duduk, itu terkena dino. Karena nggak punya prinsip. Nak ngeper wong alim. Ngeper wong alim itu kakean ilmu, kakean dalil, akhirnya nak ngendikan ngeper. Imam Syafi'i di kitab Qom menghentikan begini. Kitab Qom itu belum ada bahasa kayak kitab takrib, kitab ini masih pakai bahasa khas orang dulu. Jadi kalau seneng bilang wa awad juga ya. Kalau benci nggak seneng bilang wa akroh juga. Karena itu masih pakai bahasa Quran. Bahasa Quran itu kalau bilang akroh juga itu bisa haram. Karena dulu itu nggak ada bahasa makruh dunal haram. Makruh itu malah fauqal haram karena namanya makruh itu dibenci ya. Dibenci itu masih pakai bahasa Quran. Maka roha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah dulu darani kufur ya makruh. Darani fasik ya makruh. Nah, fakir sekarang darani kufur makruh sebelah wong akeh. Karena sekarang apa terminologi sekarang makruh itu dunal haram. Sesuatu yang di bawah haram namanya makruh. Tapi kalau dalam bahasa dulu makruh itu vokal haram. Itu walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya namanya ya wa karraha lan makruh nang sapa Allah. Ilaikum mari sira kabeh al kufra ing kafir. Jadi kafir itu hukumnya apa? Makruh. Tapi makruh dengan makna vokal haram di atas. Imam Syafi'i dalam kitab menghentikan begini, saya masih ingat betul kata beliau begini, saya senang kalau kamu sujud itu ya ala sapati adu, dan itu tak jamin sah, tak jamin sah, solid kan, solid itu ya solid dalilnya, solid aman apa? Kalau Nabi maksudnya wajib ya kamu melakukan wajib, kalau Nabi maksudnya sunat kamu ya melakukan sunat, pokoknya lakukan aman, sujud ala sapati adu itu aman. Tapi kata Imam Syafi'i unik, beliau menghentikan begini, tapi saya berharap yang sujud baru edok ya sah. Kata Imam Syafi'i, wong ning dongane Nabi umuk saja adalah kawaji wa sam'i wa basori. Ora ana wayadi wa rubadi. Ini kan uniknya ijtihad. Jadi apapun kita pengikut Minhajul Thalibin, jangan lalu mengatakan Rafi'i bila dalil. Ketika Imam Nawawi cara bahasa gaulnya membuli Imam Rafi'i dengan mengatakan al-asoh kada, al-adhar kada, paham kan sering begitu ya. Itu jangan katakan lalu Rafi'i bila dalil. Salah besar, bagaimanapun Imam Rafi'i itu lama kok. Ternyata tadi kata Imam Syafi'i mungkin saja sujud cukup buat ijab halal arti karena Nabi ya ketika wiridan hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Jadi gak perlu melibatkan yaden, berbadan. Ini cerita. Karena apa? Tapi kalau wujud sujud itu tidak fikih karena nas. Tapi kaifiyat sujud itu masih dicari-cari. Tapi kadang orang salah kaprah berdebat di nas itu sudah tidak Islam. Orang mendebatkan nas karena nas itu maktu'ud dilalah atau qat'iyud. Makanya jangan harus senang ngaji ke sana, ngaji beberapa kiai di sana bahwa ilmu itu jelimet, ilmu itu detail. Makanya fikih itu pertama ilmu yang mati. Karena jelimet seperti ini. Santri senengane ilmu tasawuf. Wong ra itu paling seneng dinasihati. Sabar itu ibadah. Jadi makanya tasawuf itu laris di Indonesia. Frustasi itu ngaji tasawuf. Wis ono kodok. Jadi ki utang reso nyaur ya kodok. Sesi juga alasan ra nyaur kabeh kodok. Lah jadi makanya itu tasawuf gampang laku di Indonesia. Sebetulnya itu ya sebagian diniati hiburan. Tapi itu salah besar ya ketika kita hanya ngaji tasawuf salah besar. Karena ilmu yang terukur mundobit kaidahnya itu hanya tasawuf itu ilmu syuuri, ilmu rasa, sehingga nggak ada batasan. Batasannya adalah satu, kamu berani ketemu Allah dengan pendapat. Makanya guyonannya orang-orang tasawuf itu, silakan kamu punya pendapat seperti itu. Apa kamu berani ketemu Allah dengan pendapat? Kalau berani ya itu ilmu, kalau enggak ya berarti kamu kecil. Misalnya begini, contoh paling gampang. Saya ini sinau kitab tasawuf banyak, termasuk kitab hikam banyak. Tapi saya lihat kitab tasawuf itu kelihatan sekali bahwa karakter mursyid atau karakter guru itu kuat sekali. Karena mereka orang soleh, karena mereka wali ya masuk akal saja, tapi sebetulnya enggak mundur. Saya ulang lagi, enggak apa?
ada ulama itu yang masyhur itu dalam guyonan ini, ada ulama besar sama-sama wali dan sama-sama jadi thariqah yang terkenal. Ada seorang murid ngaji seorang kiai, tanya gini murid kiainya, kamu pernah ngaji siapa? Saya dijawab, saya pernah ngaji Pak Khalid. Kiai kamu kalau ngajar pernah nangis? Tidak pernah. Lareni sampai ngaji kiai ini. Sombong kok ora tau dosa iso nangis. Sehingga ya berhenti dia ngaji gitu karena kalau ngaji tidak pernah nangis. Kok ora tau dosa iso nangis. Suatu saat dia ngaji ke orang yang mazhabnya Sadili. Sadili itu terkenal mazhab yang orang itu harus happy, ya harus nggak boleh orang susah. Karena susah itu kayak orang itu kayak kotor. Kita kok gurumu tahu guru, betul nah, dia ngaji nangis terus. Layar ini, kayak orang rahmati pengiran, dia nggak main nangis ya. Jadi berarti ditaklid ini gimana ini? Nah, begitulah yang tasawuf. Tasawuf itu maksud utamanya itu dulu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid namanya Hasan Basri. Hasan Basri punya murid namanya Habib Al-Ajmi. Semua tarekat tasawuf itu jalurnya itu. Dan itu tadi nggak mundur. Tapi tetap ilmu ya, saya ulang lagi. Singkat cerita, sanad itu saya cari ketemu di kitab Khilyatul Auliya, yaitu ini beda dengan fikih, yaitu Nabi Yahya. Ini nanti kembali ke Imam Nawawi. Ada nabi itu satu periode. Nabi yang satu periode kita tahu ya, Ibrahim sama Lut, tapi senior junior karena Lut itu pernah keponakan sama siapa? Ibrahim. Terus Musa dan Harun itu juga satu generasi. Tapi kalah keren karena Harun jadi nabi karena proposalnya Nabi Musa. Yang benar-benar satu generasi dan selevel itu hanya dua, Yahya dan Isa. Umurnya ya imbang, alimnya ya imbang, statusnya juga imbang. Itu hanya Yahya dan Isa. Selain itu enggak. Kita tahu Nabi Musa jadi nabi, Nabi Harun jadi nabi kan karena apa? Permintaan Nabi Musa. Jadi gak mungkin nawani bantahku jadi nabi ku atas permohonanku. Jadi kamu itu semacam-macam. Padahal Nabi Musa itu adiknya Nabi Harun. Tapi beliau jadi nabi qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam misalnya waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadi dia ya. Sebab itu ketika Nabi Harun salah mengelola umatnya nyembah anak sapi, itu cengkiweng tenan Nabi Musa. Tak tinggal sendiri umat sesat, kowe opo wae oleh mungian. Masyhur itu sampai qala ya ibna umma la ta'khud biliyati wala firus. Karena Nabi Musa itu menangan karena udah Nabi mereka. Jadi seangkatan tapi beda kelas. Tapi kalau Yahya dan Isa ini satu angkatan, satu ilmu, satu generasi dan sama-sama punya poin yang hebat. Singkat cerita, Nabi Isa itu pernah melihat Nabi Yahya itu sering kayak happy. Nabi Isa itu sering nangis. Saya masih ingat hafal teksnya, memang saya hafalkan karena ini satu hal. Mali aroka abisan, ka'annaka abista min rahmatillah. Aku roh kowe amen merengut koyo urip sampai kiamat. Sebab kiai sing terlalu khusyuk koyo pakoh koyo urip koyo kiamat. Ka'annaka abista min rahmatillah. Koyo kowe wis putus asa saka rahmate. Ternyata Nabi Yahya juga nyimpen pertanyaan. Nabi Isa yang sering abisan nyimpen satu pertanyaan. Mali aroka dohika, nah roh kowe amen gudu hebu. Ka'annaka amin tamin makrillah. Koyo wis bebas apa aja gitu. Nah itu kemudian jadi tasawuf besar. Ya yang dari yang happy terus ya karena enggak ingin status aisun min rahmatillah. Sing ketok sumpek terus mergo mikir Rasul khotimah atau husnul khotimah karena ndak ingin aminun min makril. Dan itu terbukti di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong saleh ngerti ketemu ya wong loro. Ana wong kaya bangun men guyon, bangun sak kula kule mondok ya men guyon. Bapak kula men guyon. Ya ono sing kiai omongan hati-hati, apa-apa hati-hati menjadi dua mazhab besar. Sampai milih sing ra jelas wae la ilaha illallah. Gelem nangis ya. Gak ada lagi di duit tau, itu udah tasawuf kan. Itu pecundang ya, kapitalis gitu. Ukur seneng orangnya ngambil duit kok. Kapitalis.
Nah, setelah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada ayat yang musyrifah, yang jelaskan. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa yang putus asa sama rahmat Allah hanya orang-orang yang sesat. Tapi juga ada ayat fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Orang enggak mikir suul khotimah itu mesti kaum sing khasirun. Wong kok sok selamat. Akhirnya jadi dua mata, yaitu khauf dan rajah. Terus sampai sekarang. Makanya kamu menemukan banyak orang-orang soleh yang sauri-uripe mbok senyum. Saya menemukan itu di era modernnya Mbah Mun, bapak saya santai. Bahkan ketika saya masih ingat bapak saya, nanti hajat gak kasih lu semua. Karena ada sekian hajat itu tidak kesampaian, terus ibu marah-marah. Kata bapak saya masih ingat, saya sudah lihat di sana itu. Kalau takut, kenapa jenengan ketika hajat gak senang kok tetap santai mau dari bapak, dari kata orang pengiran. Murah pengiran kok itu kasih kajat. Kebetulan tasawuf kita itu mengikuti Syadiliyah, itu yang diriwayatkan kitab Hikam. Kitab Hikam itu ngaji sama Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu ngaji sama Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itu beliau nganggep dunia itu suara happy kan. Bahkan beliau ngendikan Allah itu selalu baik sama kamu. In a'taka asyhadaka birra. Kalau sedang memberi kamu minta diberi asyhadaka birra. Allah ingin mengenalkan dirinya bahwa dia zat yang baik, makanya kamu minta dikasih. Wa mata mana aka asyhadaka qarra. Kalau Allah sedang tidak nuruti karep kamu, maka Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang qahar, zat yang enggak bisa dirayu, diintervensi. Fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Maka di semua itu Allah tetap mengenalkan dirinya dan kamu menjadi kaula yang hebat, jadi hamba yang hebat. Ya, misalnya kowe duwe presiden atau duwe pacar atau duwe bojo. Tiap mbok rayu kena iki ora keren, kok murah, dirayu kok kena. Kita butuh orang-orang yang idealis, sing kohar, sing keren. Gak gampang dirayu, gak gampang manut. Dan Allah itu sifat kohar ya nyatanya punya, sifat rahman ya punya. Maka kata hikam, jika Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin mengenalkan sifatnya yang rahman, yang al-barur rahim. Kalau sedang tidak memberi kamu, Allah ini kohar, gak mau dirayu kamu, gak mau. Dan itu semua sifatnya dan kamu harus syukur karena dikenalkan sifat-sifatnya. Dan itu tarik apa? Jadi dan kita karena mengikuti kitab itu artinya kita segaris dengan kultifat kita tidak mati bagi dari apa? Banyak. Ini penting sekali. Tapi semua itu dikelola rasa. Beda dengan fikih. Nah ini makanya ini bedanya fikih dan semua itu dikelola rasa. Misalnya gue sowan Mbak Mun, tiga idaran, kok mangannya itu rodok abisan, rodok gak nyaman. Mesti sih ngekei kan perasaan, kurang minat tadi mangan gak nyaman. Itu juga gak suka. Jadi kalau kamu ning dunia terlalu mikir suul khotimah terus gak sholat di masjid gak happy, untuk ditompo tara sholat, Allah juga gak senang. Terus tak kei hidayat sholat, ijek gremeng, ijek hidayat apa meneh. Sehingga itu kayak gak mergani hidayat. Dan itu pendapat Abdul Hasan Asy'ari sampai beliau ngendikan qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a ru'yatit taksir. Kowe ngamal salat mbok ditampa mbok ora mbok sempurna mbok ora, tapi kowe bersaksi pira-pira diparingi salat. Itu lebih baik ketimbang kowe salat sempurna ijek ngrasa salate pepeko. Mergo mriku padha karo kowe gak rido pepeko to. Terus kowe ra nabi ra wali kok pengen salat sempurna. Pira-pira kowe gelem salat. Sampai beliau ngintikan, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a syuhudil taksir, masyhur. Kan yo ngenyak sing ngekeki. Napa ngenyak sing ngekeki? Jadi jadi toreko saiki. Sehingga guru kita termasuk Mbah Mun Basir nek ora ngawak salat ben. Boten sadhe ben serupa gedang lah pira-pira gelem salat. Misalnya sholatnya orang cukup sah, ya ganti sahno rahmati pengiran. Nah, jadi gak mundur tasawuf, semuanya pakai rasa. Ya semuanya pakai rasa. Dan itu jadi dialog besar antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Fasodaka Rasulullah SAW hina qala al-ulama warasatul anbiya. Di semua teks hadis itu tidak ada yang ngendikan Nabi ini al-ulama warasati. Al-ulama
satu. Fakulu nabiyan qabla nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yakhlufuhu alimun min ulama. Karena nabi ngendikan ulama itu warisnya para nabi sebelumnya. Ana ulama sing alim allamah la yangki wala yakruju imra'atan. Gini ku Imam Nawawi. Lalah jenenge Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria. Apa Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku pangeran. Nabi Yahya ku nabi alim. Ya Yahya khudil kitab berbiku wa atina hukma. Mulai cilik alim. Nawawi abae delana jenenge Yahya. Mulai cilik yo. Bareng nanti sepuh alim alam yo ora nek kok ulama bersadar yo ulama nabi sing alim alama bojone akeh namanya Nabi Sulaiman yo nabi bojone akeh niki cerita ya sama seperti tadi dalam manhaj tasawuf ada yang ngikuti Nabi Isa dia selalu ketok prihatin ana sing niru Nabi Yahya sing ketok hebat iki dhisik wong cek waras kabeh. Kullu dzalika lillah wa li ajrillah wa fi. Saya ora kapitalis kabeh. Jadi duit ya heavy ra duit. Jadi kita ini tidak tasawuf sama sekali karena dididik makhluk sing jenenge duit, Bang. Senang berdasar duit, sumpah berdasar duit. Itu macam Donald Trump, Bang. Kapitalis. Ini penting kalau semoga kalau tutup menjadi foto tag tentang kitab Minhajul Talib. Kalau ini hari apa? Tadi gitu teman. Kalau ini senang kepanggil Habib Muhammad. Jadi Muhammad itu Habib Anis. Nah, beliau akrab sekali dengan saya. Dan saya sebelum itu memang punya sekian referensi tentang kitab Minhajul Talib. Satu kitab itu kesintaan Basibir. Dan itu Basibir juga dari guru-gurunya. Sohibu Simtiduror yang terkenal punya kitab Simtiduror. Kamu kira tiap hari maulidan benar? Beliau itu tiap hari yang istiqomah ya baca kitab Minhajul Talib. Jadi sentralnya fikih ya Minhajul Talib. Cuma saya mohon sama jenengan kalau ngaji itu ya setengah. Ini mah kayak saya setengah. Gak boleh mau ngaji ngalor itu gue pak ngobrol itu dapat mikro. Itu udah tidak ngaji hiburan. Orang ingin ngaji. Salah. Karena seperti itu tidak tasawuf. Tasawuf itu enak. Tasawuf itu rasa. Kadang kue fase kelam bener. Masyhur. Banyak kan yang saya di Ihya ada preman, fasik. Tapi kadang bener pengira, masyhur ya. Nabi Isa itu jalan-jalan sama kaum Hawariyin. Pendereknya tentu Hawariyin kan orang-orang soleh yang luar biasa. Terus ada preman kampung situ yang saking iseknya, saking berontoning lihat orang soleh itu spontan tuh dia jalan. Orang Jawa itu wis kayak terhipnotis ikut jalan. Intinya sing orang Hawari ini salah satu ya tentu. Salah satu orang Hawari ini asro'a fil masjid, dia cepat jalan karena takut sejajar dengan yang fasik. Sing yang fasik karena tahu diri abto'a fil masjid, dia sudah rendet lah. Biar benar-benar di belakang orang-orang soleh. Ya kata beliau, saya ini tidak pantas sejajar orang-orang soleh. Jadi dari awal dia rendet no jalan abto'a fil masjid karena nggak ingin sejajar dengan yang soleh-soleh. Yang soleh nyuruh saya ujub malah asro'a fil masjid supaya tambah jauh dari fasik karena izin lah. Masa ngaji Minhajul Talibin kok melakukan bareng preman kan muluan. Akhirnya saat itu juga auhawahu ila Isa. Ketika Allah berwahyu ke Isa, lias ta'nifa al-amal. Dua orang ini harus setar memulai amal. Ini saya hapus pahalanya sehingga dia nol. Ini saya hapus dosanya sehingga nol, sama-sama nol kata. Jadi enaknya tasawuf di situ. Bahkan orang fasik saja sekali berperasaan benar langsung melejit. Ini tasawuf. Karena dia bisa mengelola hatinya sama Allah wa billah. Kalau fikih tidak bisa. Misalnya ke sujud oleh pangeran tenan lan sikil ngene tetep rasa. Sudahno oleh pangeran nangis-nangis terus sikil ngene. Sana ndak? Enggak sah, enggak nerima fikih gitu enggak. Harus jelas aturannya harus. Enggak bisa, fikih hanya olah rasa. Jangan samu sholat terus pakai najis di sini terus.
Enggak kamu hilang, kenapa ora mbok hilangi gaweane Allah, aku mau ngilangi gaweane Allah. Ora iso kan. Kalau tasawuf bisa. Masyhur Nabi Isa liwat Ahawari ketemu asu. Orang Hawari ini karena santri itu ya mau busa asu nih. Wahai anjing kamu harus mirip ini Nabi Isa mau liwat. Kata Nabi Isa, "Dak fa inna tariq bainana mustaqim." Bar ratane wong akeh, wae makhluk akeh ora wae kudu asu berhak liwat. Ratan. Itu tasawuf itu luar biasa. Makanya darani sufi minas sufi itu kaku. Halus sekali. Perasaan tasawuf itu. Terus saya itu tidak sombong, saya di kamar merenggut saja nggak berani. Kadang saya mau tidur, orang telek, saya mau tidur ada apa yang nggak enak. Kasur saya kotor, mau geremeng tuh isi. Ya Allah hada mulkuka, wa ana ahya fi mulkuka. Masuk pulau wa ana bimari ini, kalau nu teng kerajaan ini jenengan bersani, kok ketok merengut, kok ora rido be. Mumpun isin, akhirnya santai. Nang kula nu mboten atus. Cara kula nguru asus. Nah di sini kelihatan sosok Allah azim fina qala ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka isin, apa hazan itu isin. Tapi saya tidak mau tanpa ilmu, tambah hazan kok tambah prihatin, kok paling wedi suul. Itu udah ilmu, Rasul. Tapi menurut saya nggak perlu seperti itu, nggak perlu berlebih. Ya, tapi tadi karena rasa orang itu nggak bisa didikte. Ya, orang lain karena ini rasa nggak bisa didikte. Asal sumati billah wa fillah. Makanya ada mali aroka abisan ka annaka ayista min rahmatillah. Situ Gus mali aroka dohikan ka annaka aminta min makrillah. Ini karena rasa nggak ada batasannya. Beda dengan fikih ada apa? Batasannya. Jelas. Salat kudu nutupi aurat, selain pangeran nagar. Nutupi aurat meskipun bisa bin maksud ya tetap sah. Itu aneh. Salat banyu gasapan, kelambi gasapan ning embere Cina bermumri syarat ya. Sah. Ini masjid haram ngarepe Ka'bah kok delem ketok tetep ora sah. Padahal ning pinggir Ka'bah ora urusan wae fikih. Soale semprite jelas aturan ini kok. Dan jelas itu dimulai dari hafal. Lan gua protes begini anak ngaji ngaji tolibin ras tengah hafal berarti orang ngaji. Ukuran fikih jelas, ukuran jelas itu dimulai dari hafal. Makanya setiap kitab mukhtasar alasannya ben gampang dihafal. Delok mukadimah ngaji tolibin. Kitab Muharrar terlalu besar, kata Imam Rafi, kitab Basit terlalu besar. Makanya saya mukhtasar. Lias jula ala tolibin semua mukhtasar itu supaya gampang dihafalkan. Tapi kalau Imam Nawawi menangi kula sampean, terus di mukhtasar tutup rapal. Makanya saya sampean itu melayani target. Sama jelas nanti di mukaddimah. Semua kitab besar lah diikhtisar oleh orang-orang setelahnya. Alasannya lias yula ala talib hifdz. Paham? Makanya sampean butuh baru kayak udah gitu lebih dua orang apa? Orang butuh apa lafadznya bersepaling kok melotot. Kalau awal gini kau sani itu melotot. Melotot setengah apa? Ini kalau wajah tentang minhajud talib ini apa? Minhajud. Wakana Sayyidina Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini gurunya siapa? Abdurrahman. Ya'muru bi qira'atil minhaj wa yuharridu alaih. Sangat menganjurkan takhrid. Wa yaqulu inna Nawawi yadhmina bil futuh liman qara'a fi. Imam Nawawi menjamin siapapun yang ngaji minhajul talibin pasti kefutuh. Makanya nanti saya ngetes kamu ngaji enggak kefutuh enggak. Kalau kefutuh ya ngaji betul, kalau enggak ya enggak. Karena inna Nawawi yadhmina bil futuh liman qara'a fi. Ya, jadi tahun depan bisa ke sini mengerapal minhaj terus kefutuh. Nah, ora berarti karena cuma tadi kita betul-betul ini ukurannya. Wa fi kitabil qirtas an Syekh Faqih Abdullah bin Umar Ba'bad. Annahu sa'alahu Syekh Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Fi ma taqra'u minal kutub. Kamu tuh ngaji apa? Singkat. Faqala li Syekh Ali Baros, ya Ali aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraati li annahu qaminun bidzalik wa kayfala hum sunnifu qutbun wa qad ta'ali qari. Jadi beliau Said Umar kalau ada murid-muridnya pulang atau boyong ditanya, "Kamu ngaji apa?"
beliau ngendikan akri rufi kita berminat. Murid-murid kamu ajari kitab minat. Wa akri jami ashabika. Setiap ketemu orang, ketemu murid, ajarkan kitab minat. Hanya gini sudah benar kamu ngaji minat sama Gus Andi ngaji jadi bagus. Karena ini musalsal apa? Musalsal. Ya tadi sudah saya terangkan minat min kitabil muharrar min kitabil basit wasit. Kitab basit min kitabi nihayatil matlab. Jadi matlab dari kitab Mukhtasarul Muzani Minas Syafi'i. Jadi sudah benar secara sisi. Tapi soal ada kritik-kritik itu karena tadi karena masih ada al-mutasabbi min adillati at-tafsir. Wa kana sayyidina Imam Ahmad bin Hasan al-Attas yahussu katsiran ala qiraatil minhaj lin-Nawawi. Wa qala, padahal ini pada Sadat Alawi, ini orang-orang alim yang dari Badatul Rasulillah, dari turunan Nabi itu saja yang enggak pernah ditinggalkan ngaji apa minhajul. Mana turunan Jojo ini, sebetulnya Nabi ada mojo. Wa qala man arada an yaqra syai'an min syuruhi falyaqra al-muhim awalan summan nihaya summa tuhfa. Wa man askala ali syai'un tuhfa wa nihaya falyuraji al-ghurab. Jadi dulu cucu-cucunya Nabi yang alim alama itu banyak sampai beliau ngendikan apal sarah-sarah minhaj. Sampai apal sarah-sarah minhaj. Wa qala radhiyallahu anhu man arada ya ta'lama fa ali bil mughni aw syarhil minhaj wa man arada yu'alima fa ali bil tufa wa man arada yuhiqa fa ali bil mahalli alal minhaj. Ini biasanya yang beredar di Indonesia itu yang minhaj bi syarhil apa? Mahalli ya jenenge Kanzur Rohibin Kanzur Rohibin fi syarhi minhajil talibin. Terus al musamma diarani Kanzur Rohibin syarhu napa syarhi minhajil talibin wa ali khasyata qalyubi wa umairah. Ini yang biasa beredar di Indonesia. Biasanya pakai satu paket dengan apa? Mahali yang di khasiyai siapa? Qalyubi dan umairah. Jadi ini sudah benar kan, ini cerita jadi kan ini sudah benar. Ya sudah benar, minhajul talibin. Nanti mengukur benernya lagi, Nawawi menjamin. Nanti kalau begitu ya sampai benar, kalau enggak ya sampai benar ya kan, enggak sampai. Jadi makanya saya mohon sekali ngaji minhajul terus jangan harus setengah hafal. Ya kayak saya tadi, misalnya dengan hafal detail itu hafal gambarannya, karena ini penting sekali. Jadi Ben Imam Nawawi ngendikan kultu itu kelihatan duduk perkara itu, karena itu memang benar-benar al-mutasabbi min adillati at-tafsir. Ya kayak tadi, misalnya sujud, kalau melihat bab murtad, kayaknya benar Imam Rafi kalau melihat bab murtad. Misalnya bab murtad itu, ada orang Muslim sajadah li sonamin. Itu termasuk fi'lu yang memurtadkan. Ya. Itu syaratnya ala sapati argumen apa cukup pat ijabah? Enggak kira-kira. Cukup patun. Jadi kalau Imam Rafi'i bantah cara bantah-bantah, oh gue murtad esa masuk gue sujud rasa itu. Padahal ketika sujud ning berhala itu langsung murtad, alasannya apa? Sujud meniku mukhtasun lillah. Jika ana wong sujud dimakhlukin dengan cara seperti itu, meskipun niatnya gak sujud ning berhala tetap dihukumi murtad. Karena sujud seperti itu mukhtasun lillah. Artinya apa? Untuk sujud mukhtasun lillah itu hanya cukup fatul. Kira-kira gitu cara hujah Imam Rafi'i gitu. Cara bantah-bantahan, cara basul masail. Mulane udang. Nah tapi cara alasan Imam Nawawi masuk akal luwe aman piye tak hadis umur itu anak juta ala sampati. Aduh, kalau sujud yang melibatkan 7 anggota. Tentu kalau kamu lakukan betul lebih aman. Umpama tenan wajib juga yang nglakoni, umpama tenan sunat ya wis mbok lakoni. Paham ya? Nah, jadi ini ya. Makanya jadi kitab Minhaj itu sebetulnya menceritakan kitab Muharrar. Cuma dalam hal-hal yang beliau enggak setuju ditutup dengan kultu as-sahih kada al-asah. Nah, terus misalnya kita ngaji apa terus piye mau radio anhu amin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi turun ngono-ngono. Terus bareng-bareng ketemu kancane iki ngaji-ngaji. Lah ketemu sehat ketemu. Umar ono. Dadi ora cocokan di sini kitab, cocokan ketemu sopo. Itu penyakit. Ngaji zaman akhir ngono kabeh kelakuan nilai ini harus dirubah. Nek niat ngaji yo materi minhaj.
ketemu kan ini paham gak? Tak cocokan bodoh rafa min buat plus. Saya ke orang ngaji koyo reon gitu, Libar ngaji orang kok takok materi ini. Ini ketemu sama Omar ngaji itu gak ya gitu. Ahmad, yo orang yo bodoh rafa. Iku ya apik tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong niate ngaji kok takokane ngabsen. Cocok. Kata ora sing kelakon. Oh itu kok. Kata apa kabeh? No? Lho yo kudu rubah. Jangan salah ora dirubah. Jadi wis kali. Gimana ngoten niki ampun niku mun donga mun. Foto. Foto nang. Foto. Oh, nggih masuk. Ya, alasan ngaji ini hati itu. Kita mulai kucing. Ini hati terus niki sampai niki. Mbak judulnya kitab,